Kok bisa ya Ustadz? Bisa orang gay ini bisa meracuni pemikiran Indonesia, sebelumnya Indonesia tuh nggak ada gay-gay LGBT gitu. Oh, Kok bisa LGBT ini dilegalkan sama PBB sama WHO? oh iya. Padahal mereka tahu ini bahaya. Jahat kok bisa seperti ini dan sebaliknya itu dalam kehidupan memang penuh misteri. Ya, jadi itu ada misteri hidup, tapi bukan berarti misteri kehidupan itu kita nggak boleh usaha. Ya, Ya kalau orang nggak punya skill, apa yang dia lakukan? Ya, jual diri kan? iya. Nah, Selamat datang di podcast kita yang paling bergengsi di tahun ini, yaitu tetap menanamkan unsur keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan juga yang pasti adalah kebebasan. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang LGBT ya Ustaz? boleh, boleh. Boleh, oke. Jadi kali ini saya nih sedang merasakan keresahan, yaitu di mana orang Indonesia sekarang tuh berperilaku kebanyakan kayak gay, ada yang lesbi. Nah, jadi menurut antum tuh gimana Ustaz tentang Sulit perilaku juga seperti ya. ini? Ini perkara yang rumit karena budaya-budaya kayak gitu tuh bukan budaya kita gitu loh. Jadi Iya. kita juga semuanya bingung dari mana itu berasal. Di Nusantara juga nggak. Datangnya dari mana gitu Nah ya Ustaz? ini terus juga akhirnya orang itu jadi ikut-ikutan kan sekarang kan pada FOMO gitu ya. Jadi orang Iya. apa sih itu? Ayo ikut. Nah, padahal juga nggak semua yang kelihatan menarik itu harus diikuti. Itu kalau menurut saya kayak gitu. Jadi menurut saya ini ya, menurut opini saya, perilaku ini nih yang namanya LGBT itu adalah perilaku yang terpengaruh oleh lingkungan saya Ustaz. Iya, iya. Gara-gara lingkungan mereka itu mungkin ya saat waktu mereka kecil, mereka mendapatkan tekanan dari orang tuanya atau gimana, dan waktu di masa dewasanya dia memuaskan dendamnya gitu. Iya, iya, iya. Bisa jadi banyak faktor ya kalau kita tinjau dari itu. Karena gini ya, orientasi apa sih namanya? Karena itu tuh dalam Islam itu yang namanya keluarga itu emang harus apa ya, diformat yang sebagus mungkin. Sehingga dari Iya. sisi keluarga, orang itu karakternya bisa kuat, ya kan? Oh ya. Iya, jadi itu satu keluarga. Yang kedua masyarakat ya. Masyarakat itu sebenarnya juga bisa dibilang cerminan dari keluarga-keluarga yang ada. Misalnya masyarakat di kampung, ya itu cerminan dari keluarga-keluarga yang ada di kampung itu. Ya meskipun nggak merepresentasikan, ya cerminan itu kan cermin, tapi dia nggak merepresentasikan semuanya gitu loh. Artinya ini kompleks sekali masalahnya. Belum lagi ditambah dari media sosial. Iya, masalah Indonesia. Nah, media sosial, apalagi artis atau belum saya itu mengidentifikasi banyak sekali konten-konten yang berbau kayak gitu yang Iya. sangat mudah diakses. Ya, itu menurut saya itu faktornya cukup kompleks gitulah kira-kira. Iya. Jadi menurut gini Ustaz, menurut penelitian saya, jadi sebagian besar Indonesia tuh yaitu 3% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta orang Indonesia, 3%-nya itu adalah seorang gay. Kok bisa ya Ustaz? Bisa orang gay ini bisa meracuni pemikiran Indonesia, sebelumnya Indonesia tuh nggak ada gay-gay LGBT gitu. Oh, iya, iya. Ini topiknya agak sensitif ya. Kalau saya lihat Iya. itu sebenarnya kalau kita lihat ini seperti pertarungan budaya gitu. Artinya Oh, identitas kita ini apakah nanti akan digerus atau bisa disusupi apa enggak. Padahal kita di Indonesia ini kalau saya lihat kewarasan itu banyak. Artinya banyak orang yang waras. sebenarnya banyak waras ya. Banyak yang waras. Tapi orang itu mengaku-ngaku seperti itu tuh banyak faktor ya. Ada juga yang karena mungkin dibayar atau ya sama lah. Kalau kalau saya melihat fakta ini itu sama kayak orang itu terjebak dalam dunia-dunia apa namanya itu katakanlah seks komersial atau apa. Itu Iya. saya lihat hampir seperti itu. Gitu loh. Hmm. Jadi tuh menurut penelitian juga selanjutnya bahwasanya di dunia ini LGBT didukung dan apalagi sekarang tuh didukung oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ya. dan juga WHO. WHO ini kan kayak organisasi atau suatu lembaga tentang kesehatan Ustaz. Hmm. Padahal LGBT itu bisa menyebabkan dampak yang besar ya bagi kesehatan seperti AIDS, HIV. Jadi ini apa sih Ustaz
kok bisa LGBT ini dilegalkan sama PBB sama WHO? Oh iya, Padahal mereka tahu ini bahaya. itu sebenarnya menarik ya. Kalau saya melihat 2 perspektif ya, mungkin katakanlah 3 atau ya mungkin banyak lah. Perspektif pertama, kita cenderung melihat, eee, global itu seperti mendukung, tapi sebenarnya kayak hak asasi manusia itu ada ratifikasi tahunan. Oh ya, Ratifikasi itu berarti merating, ini pasal mendukung ini bisa dilanjutkan apa enggak. Maka itulah bagi teman-teman kita yang berjuang misalnya di prodi hubungan internasional atau hukum itu ya kita harus rajin-rajin melakukan judicial review ya. Kayak misalnya di Indonesia ini ada undang-undang apa, biasanya rancangan itu disebar ke publik. Lalu mahasiswa melakukan judicial review atau review undang-undang. Jadi sama juga. review. Iya, jadi PBB meskipun dia sebenarnya dia tidak mendukung, tapi dia mengakomodir. Tapi ketika nanti ada yang apa namanya menolak, PBB Iya, juga akan memoderasi. Itu sama seperti pasal penistaan agama. Dulu itu ketika awal mula ada pasal apa ya kebebasan beragama, itu orang bebas masuk keluar agama apa aja iya pada bebas. zaman dulu ya, Ustaz? Bukan pada zaman dulu, itu agak modern, katakanlah tahun 2000-an lah ya. Oh, tahun Katakanlah tahun 2000-an. 2000-an, 2005, 2006, apalagi pasca WTC, ya kan? WTC tahun 2001 itu kalau nggak salah. Nah itu habis itu, orang-orang itu, eee, apa namanya, menguatkan lagi pasal kebebasan beragama, supaya tidak fanatik beragama. Tapi ternyata, orang mendukung pasal kebebasan beragama yang tidak terbatas, maksudnya itu bebas keluar masuk agama apapun. Ya. Akhirnya jadi blunder. Akhirnya apa, orang-orang yang muslim-muslim yang katakanlah ya, seperti kita lah ya, cendekiawan dan moderat itu mengajukan semacam, ratifikasi. Jadi, apa yang ada di pasal PBB pun juga bisa diratifikasi. Kalau Oh, banyak laporan dari berbagai negara bahwa kebebasan beragama itu bisa menyebabkan kerusuhan sosial, maka nanti PBB akan memoderasi itu. Memoderasi itu dalam arti kayak, merubah apa, kayak iya, jadi merubah gitu. dia seperti merubah, artinya, wah ini nggak bisa, ini harus dibatasin, ya kan. Mmm, Di Amerika pun yang namanya undang-undang itu, ya dilempar ke publik, lalu publik kalau nggak siap, ya dibatasin. Maka saya mau bilang bahwa, ini adalah perjuangan kita juga dan teman-teman yang emang punya bidang ilmu hukum, hubungan internasional paham. atau apa, betul itu bisa mengajukan judicial review, ya. Ya. Jadi kayak dan lain sebagainya bisa aja. Jadi kita nggak usah sambil, apa ya istilahnya itu, dalam artian kita nggak usah sambil ngamuk atau apa, anggap aja itu kayak, isu biasa yang kita bisa judicial review atau kita bisa ngajukan review terhadap pasal-pasal yang emang itu bisa bikin kerusuhan sosial. Karena kalau di Ya. Indonesia sendiri, ada LSM-LSM yang mendukung itu dilegalisasi, tapi ketika korbannya itu korban HIV atau AIDS itu sakit dan lain Iya, sebagainya, heeh. nggak tanggung jawab. Artinya HAM itu seperti menjanjikan tapi nggak menjamin, ya kan? Oh, Nah, jadi, seperti itu ya, "Oh Ustaz. boleh," janjikan, "Oh Tapi boleh dia bebas." nggak ngejamin Nggak kalau ngejamin, terus kalau dia entar gimana? kalau dia entar kalau udah sakit Siapa yang iya, nanggung gitu loh. Itu siapa yang salah? Akhirnya dibalikin dengan, "Loh lu kenapa ikutan?" Loh, ya kan mestinya kalau lu menjanjikan, mestinya lu ada jamin. jaminannya harusnya. Ya makanya itu kan itulah namanya kebebasan. Itu adalah kalau menurut saya sendiri, itu seperti menjanjikan, tapi nggak jamin. Jadi konsep HAM sekarang tuh gitu ya, Ustaz? Jadi makanya kita sebagai umat Islam itu, kita bisa berjuang untuk meratifikasi pasal-pasal seperti itu. Mmm, Ya yang terakhir itu, kan kita sempat rame itu ada pasar ini contoh ya, contoh ratifikasi itu. Di Indonesia dulu waktu, ada seorang anak yang mau nyapres, itu kan undang-undangnya dirubah tuh. oh iya, Ustaz, Heeh. Habis itu yang lagi rame-ramenya. habis itu habis itu, nggak lama itu mahasiswa UIN Jogja mengajukan gugatan judicial review itu, dan diterima, akhirnya ditutup lagi, nggak boleh lagi. Tapi kok bisa pemuda itu kok bisa lepas, Ustaz? Kok bisa dia tetap menjadi ini? Ya banyak faktor, makanya saya bilang tadi itu faktor kompleks, politik, sosial, terus juga mungkin ada tekanan publik dan lain sebagainya. Banyak hal yang memang perlu sekali diinvestigasi secara mendalam ya. Mmm, Contohnya pagar laut. Para oh, nelayan itu bilang, yang lagi "Oh itu kita isu-isunya. mau bikin ini." Loh, kok nelayan yang bikin itu? Satu nelayan komplain, satu nelayan setuju. Pertanyaannya nih, nelayan dapat duit dari mana kan? Iya. Jadi banyak hal yang emang kita masih punya punya ruangan untuk diinvestigasi secara detail, ya, atau lewat penelitian lapangan. Itu kalau menurut saya. Oh, seperti itu, Ustaz. Jadi gini, Ustaz, keresahan yang kedua yang saya rasakan kan pertama tentang LGBT Indonesia, Ustaz, kok bisa nyebar gitu. Terus yang kedua ini keresahan
tentang HAM di Indonesia nih. Pasal 22 nih berbunyi tentang bahwasanya kan LGBT ini kayak budaya ya, Ustaz. Kebebasan gitu Ya, lah ya. kebebasan bahwasanya di Indonesia ini boleh kebebasan tentang LGBT. Nah, tapi menurut saya kalau kalau budaya LGBT ini menyebar di Indonesia, bukankah itu bisa merusak lingkungan tatanan di Indonesia, Ustaz? Ya. Yang di mana, fitrahnya manusia itu sebenarnya laki-laki dan perempuan, kok bisa laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dan parahnya lagi, laki-laki ada yang berubah jadi perempuan dan Ya. perempuan jadi laki-laki. Ya itu, permasalahan karena itulah saya kalau kita kembali ke pasal PBB ya, bahwasanya di pasal dalam hak asasi manusia di PBB itu, setiap bangsa dan negara berhak menentukan arah dan tujuan masing-masing. Itu sebenarnya juga dari sisi itu aja udah bertentangan. Artinya apa? Indonesia ini sudah kuat dari segi RUU atau rancangan undang-undang atau undang-undang yang memang dia orientasinya adalah Pancasila. Misalnya Undang-Undang tahun 1974 tentang pernikahan. Itu Ya. juga yang namanya pernikahan itu didefinisikan. Bahkan sebenarnya ya, pernikahan beda agama itu tidak bisa diakomodir lewat pasal itu. Oh. Ya kan? Artinya yo apa namanya? KUA itu tidak bisa mengesahkan pernikahan itu. Dalam artian ya secara hukum ya memang itu Boleh. perdata ya. Maksudnya secara hukum itu tidak boleh gitu Oh, loh. tidak boleh? Tapi memang tidak ada hukum pidananya. Nah, jadi Anda harus Oh. bedakan. Antum harus bedakan bahwa ada hukum pidana, ada hukum perdata. Oh. Kalau pidana itu bisa dituntut dan ada penjara, Di ada penjara ya? denda, Ada ada hukumannya? subsidiar, ada hukuman. Tapi ada hukum perdata, Perdata. ya kan? Hukum perdata itu termasuk ya katakanlah mungkin ya kayak hukum-hukum sosial ya, ya kan itu ya hukum norma etika dan lain sebagainya Normatika kayak gitu ya? kayak perkawinan itu termasuk hukum perdata juga. Perdata. Karena Ya, nggak sesuai dengan etika ya, ya jadi yang ada. bukan hanya etika aja, tapi ketika dia dilanggar tidak ada delik hukum untuk dilaporkan, kecuali dia nanti mengarah ke hukum pidana, misalnya Mmm. perzinahan, dia bisa kena Ini, pidana. pidana. Dia awalnya emang perdata aja. Ya, jadi Iya, ini hukum perdata ya, sama kayak orang sholat. iya, Kita misalnya ada orang nggak sholat, kan kita nggak bisa mempidana orang itu. iya. Tapi itu termasuk ingat norma perdata, Ustaz? Tapi itu bukan masuk norma perdata juga. Oh, Justru bukan? mestinya itu di dalam kebebasan beragama yang dalam konteks Indonesia itu seperti itu. Jadi Oh. Indonesia ini kalau dari sisi undang-undang sebenarnya sudah banyak yang waras. Oh, Dan sebenarnya bahkan waras. iya kalau saya mau bilang itu waras. Artinya katakanlah mungkin ya 100% lah undang-undang itu dibuat dengan dasar yang waras. Mmm. Termasuk juga ini belum, perda-perda ya, peraturan daerah itu semuanya waras semuanya, Udah bener. udah benar. Nah, Tapi kelompok-kelompok ini kenapa mereka kuat, ya mesti ada yang menyokong, kan gitu kan. Apakah menyokong dari sisi media sosial, apakah pendanaan, apakah ya banyak dukungan. ya dukungan-dukungan, apakah diekspos secara internasional atau apa. Ya saya pikir kita yang belajar di media sosial gampang sekali ya kalau misalnya algoritma sesuatu itu mau mengekspos atau mau membungkam, itu kan kita udah tahu bahwa itu nggak netral kan gitu kan. Iya. Itu kalau menurut saya. Terus yang selanjutnya saya ingin mau nanya, Ustaz. Ini dari segi agama. Kan fitrahnya manusia kan laki-laki sama perempuan, Ustaz. Misalnya kalau ada seorang transgender yang sebelumnya laki-laki, kemudian jadi perempuan, terus kemudian hari dia meninggal. Nah, entar dia dimakaminnya secara perempuan atau secara laki-laki, Ustaz? Kalau dalam Islam itu emang ya ada laki-laki ada perempuan ya. Tapi Ya, dalam kasus sejarah itu selalu ada kasus di mana orang itu punya kelamin dua itu disebut khunsa. khunsa. Iya, disebut khunsa. Oh, Kha, nun sama sa. Jadi itu bukan disebut laki-laki juga punya identitas laki-laki, tapi disebut perempuan juga punya identitas perempuannya. perempuan. Nah, disitulah namanya dalam Islam itu ada istihad untuk memilih. Jadi, dia tergantung dia milih untuk mau kemana. Jadi Mmm. dalam Islam tuh milih, meskipun nanti lahirnya begitu, Iya, itu dia akan misalnya lahirnya nah, kan laki-laki. nah iya. Nah, Maksudnya lahirnya itu dia dengan itu tadi, posisi itu tadi. oh, khunsa. Iya, jadi Oh, dia ada laki-laki, ada perempuannya, oh, ya kan? Ini dalam Islam seperti itu ya. Jadi nggak boleh misalnya lahirnya laki-laki, dia berubah jadi perempuan nggak boleh. Kan mmm, laki-laki sama perempuan udah jelas. Tapi kan ada jenis ketiga yang memang karena ya kelainan itu tadi, perkara khunsa. medis dan lain sebagainya, ya itu tadi. Jadi dua itu, yang pertengahan itu dalam Islam hukumnya adalah dia didorong untuk memilih salah satu. Iya. Jadi dia lebih dominan ke cewek atau ke Cowok. seperti itu. Kalau pas waktu meninggal ya, Ustaz, kan kan ada acara kan
namanya tata cara jenazah sama laki-laki sama cowok kan beda, Ustaz. Lah ya itulah kenapa ketika dia hidup, dia disuruh memilih jadi perempuan atau laki-laki. Oh. Supaya ketika meninggal jadi jelas. Oh, berarti bukan masalah Iya, utama ya? bukan. Dari Jadi Jair ya? iya, jadi emang nggak boleh merubah kelamin dalam Islam Iya, itu. sebenarnya nggak boleh. Kecuali ya kasusnya dia punya 2, dia tinggal milih salah satunya. Itu Mmm, kayak gitu, ya kan. Jadi ya itu sebenarnya permasalahan itu sudah ada dan dikaji para ulama. Jadi dengan kata kunci khunsa tadi itu, para ulama itu mendefinisikan bahwa memang ada kelahiran yang dia itu lain daripada yang lain. Maka hukumnya dia harus memilih salah satu, ya kan. Bukan menjadi pertengahan di antara itu. Nanti dia sendiri yang bingung, kan gitu kan. iya. Ya itu kalau gitu. Kalau kalau dari sisi literatur ya ini literatur agama. Jadi literatur beda dengan sosial. Kalau sosial keagamaan itu pengetahuan sosial aja. Tapi kalau literatur keagamaan itu kita membicarakan semua referensi para ulama ketika mengkaji permasalahan tersebut itu seperti apa. Nah, itu gitu cara melihatnya. Nah, kemudian Ustaz, jadi kan tadi kan kita udah bahas tentang HAM, kemudian LGBT, Ustaz. Nah, kalau selanjutnya saya ini memiliki keresahan selanjutnya, Ustaz, yang di mana apakah di masa yang akan datang nih, sebenarnya ini kan ada hashtag-hashtag Indonesia 2045 emas, Mhm. generasi emas. Menurut antum, Mat, apakah bisa generasi Z sekarang bisa mewujudkan generasi emas 2045 di masa yang akan datang, Ustaz? Oh iya. Ini memang kalau dibilang bisa, bisa aja. Cuman sarananya seperti apa? Itu pertanyaannya seperti itu. Karena, katakanlah ada pepatah seorang ulama atau apa saya agak lupa itu, anak-anak kita itu menghadapi tantangan 2 kali lipat daripada kita. Oh, Misalnya saya ya. punya anak, anak saya menghadapi tantangan 2 kali lipat. Apa tantangannya? Tantangan di zaman dia dan tantangan di zaman kita. Oh, Jadi kayak gitu. di zamannya tuh maksudnya kayak media sosial sekarang ya, media Nah, digital? contohnya gini, antum antum kan anak, antum Iya. menghadapi 2 tantangan, tantangan di zaman antum dan tantangan di zaman orang tua antum. Oh, Apa jadi maksudnya tantangan di zaman orang tua antum? Maksudnya adalah budaya yang membentuk antum, ya kan? Yang membentuk kedua, nah orang. tantangan yang akan antum hadapi selanjutnya. Itulah kenapa pola asuh orang tua, itu tadi yang saya kembali ke masalah keluarga tadi. Pola asuh orang tua itu jadi penting. Kalau literasi orang tua dalam pengasuhan, pengalamannya dalam pengasuhan itu panjang, maka dia jadi bisa untuk apa ya istilahnya itu memberikan garis besar dan juga mungkin juga detail-detail. Ya, karena katakanlah keluarga itu ya punya cobaan-cobaan sendiri ya. Makanya kita kalau kita lihat ya ada anak kiai seperti ini, ada anak yang penjahat kok bisa seperti ini dan sebaliknya. Itu dalam kehidupan memang penuh misteri. Ya, jadi itu ada misteri hidup, tapi bukan berarti misteri kehidupan itu kita nggak boleh usaha. Ya. Jadi kita ngomong Indonesia emas. Iya, Indonesia Mas. Ah, berarti kita harus punya sarana untuk mewujudkan itu. Apanya? Ya dari kelahiran, di keluarga itu anak mesti, cukup gizinya, Iya. ya kan. Pendidikan secara mental, Pendidikan heeh, mental, sosial, sosial, keluarga, keluarga. konsumsi media sosialnya, ya kan, terus juga pola hidup, pola makan, pola kerja, itu belum kita ngomong teman-temannya. Oh. Nah, tadi Nah, kan antum tentang pola media sosial ya. Jadi tuh menurut saya media sosial sekarang itu apalagi media sosial TikTok tuh Ustaz, sekarang tuh menurut saya tuh mulai makin lama makin hancur Ustaz. Yang di mana TikTok sekarang tuh lebih banyak menayangkan tayangan-tayangan yang isinya itu lagi Ustaz, ada yang tayangan tentang gay, tentang, cowok berpura-pura jadi cewek, mhm, kok mereka tuh bangga. Nah, bukannya itu bisa merusak ini ya, daya pikir anak zaman iya, sekarang, itu betul sekali ya, tapi itu kita kembali ke, apa namanya, orang tua? perjuangan kita tadi. Apakah bisa kita memoderasi itu? Maksudnya, sebenarnya kayak TikTok dan lain sebagainya itu kalau kita laporin, itu bisa aja diblokir. Artinya, akun-akun kayak tadi itu, bisa diblokir? Sebenarnya Bisa. bisa diblokir. Bisa diblokir. Makanya kita emang butuh ya group feeling yang apalah katakanlah itu komunitas yang dia itu satu aware terhadap konten yang kayak ngerusak tadi itu Iya, dilaporkan. Yang kedua, memproduksi konten-konten yang tandingan yang bermanfaat, nah itu tadi. yang beredukasi seperti Ya itu. itu makanya saya bilang dua tantangan itu tadi. Tantangan yang pas atau yang sebelumnya dan tantangan yang present and future. Jadi tantangan yang sekarang dan masa Masa depan. depan.
Tantangan yang lama itu apa? Ya kita menghadapi orang-orang yang sudah kuat dari sisi hukum, ya kan? Organisasi yang sudah punya payung hukum yang kita seolah-olah kita kok nggak bisa ngapa-ngapain, oh bisa aja. Itulah kenapa kita perlu belajar hukum, ya kan? Iya. Media sosial kita jangan hanya belajar media sosial aja. Itulah kenapa kita belajar hukum, kita belajar undang-undang. Karena itu termasuk ilmu yang bisa katakanlah mengakomodir apa yang sebenarnya kita inginkan, Oh, ya iya. kan? Itu menurut saya seperti itu. Delik hukumnya, tinjauan hukumnya, dan juga bagaimana itu kita bisa aja seperti itu. Jadi spesialis media sosial itu nggak mesti dia spesialis dalam creating konten atau apa, tapi spesialis dalam hukumnya. Maksudnya hukum itu dia melihat deliknya seperti apa. Ya, Hmm. karena media sosial ini bisa powerful sekali. Ya, contoh. Iya, benar. Nah, itu jadi secara Dampaknya hukum dia gede, Ustaz. bisa. Nah, itu tadi. Kan konten sekarang kan bisa kayak membuat nih, kalau pada masa-masa pemilu itu kebanyakan konten-konten tentang mendukung suatu pihak, Ustaz. Jadi kayak suatu suatu konten itu atau suatu channel menggede-gedekan untuk seorang untuk bisa mencalonkan jadi suatu dia akan jadi presiden. Ya, atau Nah, sebaliknya, kalau ada affair di pejabat atau apa, itu kan di media sosial ini riuh, akhirnya pejabat yang bersangkutan di apa namanya ya katakan diturunkan, dipecat atau apa. Itu jadi sebenarnya itu sebenarnya. jadi jalur media sosial ini bisa membawa kita positif dan juga negatif, Ustaz. Nah, tergantung literasi kita. Basicnya adalah kalau menurut saya itu literasi sama kemampuan yang dasar di bidang ilmu apa yang emang mau dipakai. Ya, apakah ilmu hukum, apakah ilmu logika itu juga penting. Ya kan? Ada dulu ada slogan pemilu itu, kami rakyat, ya katakanlah siapa ya? Kami rakyat Yuza misalnya gitu. Iya, siap. Loh, maksudnya terus kalau dia nggak kepilih, terus dia mau jadi rakyat siapa? Terus dulunya dia rakyat siapa? Slogan kampanye yang absurd gitu. Tapi masyarakat kita tuh menelan itu dan oh iya, itu karena kapasitas dalam ilmu logika dan juga kita kan makanya kita di Gontor itu kan kita belajar mantik ya. Untuk Iya, kita melihat bahwasanya cara oh ini berpikir. ada sesuatu yang nggak linear ini. Oh, ada sesuatu yang sebenarnya kecil tapi dianggap umum. Ada sesuatu yang umum tapi nggak Iya, apa, dia ditutup dianggap gitu loh. ya betul. Nah, itu sama kayak LGBT itu seperti itu. Kadang mereka ketika kita kita makin memframing mereka, oh mereka makin Jadi naik karena algoritma media sosial. Tapi kalau kita biarin aja, kita ini kita dengan biarkan konten naik. yang lain, nah, Kalau kita malah sering nonton gitu malah makin lama makin naik kan, nah dia akan makin lama makin makin bangga naik. gitu. Ya, dan algoritmanya memang menghendaki demikian. Itu maksud Mhm. saya. Jadi kalau saya sih zaman sekarang kayak gituan itu udah pindahin aja, Sebenarnya aja, pindahin aja. mendingan kita nyari konten-konten edukasi Iya gitu. itu, ya kan. Ya, Ustaz. Nah, kemudian Ustaz, menurut antum, Mat, mengapa Indonesia itu lebih memilih kayak pemikiran mereka? Kan waktu dulu kan ada 2 kubu Tat, cawapres dan yang cawapres 1 dan cawapres 2. Yang pertama kan tentang pendidikan Ustaz, dia akan ngasih pendidikan gratis. Nah, kedua tentang makan gratis. Nah, di sini Ustaz saya bingungnya, kok bisa Ustaz, pemikiran Indonesia tuh sependek itu Ustaz? Kenapa mereka nggak memilih, beasiswa pendidikan, malah mereka memilihnya makan siang gratis. Nah, Nah, sekarang ketika diberlakukan makan siang gratis, mereka ngeluh. Makannya gini, nggak enak katanya. jadi Kenapa dari dulu nggak mereka milih capres satu eh, aja? ini emang agak rumit ya. Artinya kalau dibilang mana yang lebih penting, pendidikan atau makan? Ya, Yo, kita juga belum lihat detail dari programnya. Saya lagi-lagi mau bilang bahwa sebenarnya ada waktu nggak sih bagi setiap capres itu misalnya andai kata melakukan simulasi gitu ya. Misalnya, oh ini capres satu, ya udahlah setahun ini simulasi kebijakannya kayak apa. oh dicoba semua gitu ya? Ini coba aja dasar hukumnya kayak apa, perangkatnya kayak apa. Tapi kan emang rawan ditiru. Oh ya, Kalau yang namanya makan makan gratis makan siang gratis. itu sebenarnya sudah ada. Zaman dulu juga, ya katakanlah kalau dibilang ada ya, ada subsidi gizi dan lain sebagainya. Itu lewat apa? Posyandu. Jadi ada program-program Sebenarnya dari dulu pemerintah. udah ada gitu. Lah ada yang program pemerintah yang lahir dari kajian-kajian apa namanya tim-tim yang dia bukan instruksi presiden. Instruksi presiden itu muncul setelah ada kajian itu. Oh, Contohnya, ente pernah dengar nggak ada SD Impres? ya. Nah, dengar kan? SD Impres, maksudnya apa itu? SD yang didirikan atas instruksi presiden. Oh, ya ya.
Itu di zaman Soeharto ketika itu. Kayak militer Peneliti gitu ya? ini kalau nanti teman-teman yang suka browsing literasi ya, nanti silakan dicari tuh. Peneliti tentang SD Impres itu adalah orang luar negeri dan dia dapat Nobel. Ya kan? Dia dapat hadiah Nobel karena meneliti pengaruh SD Impres terhadap peningkatan kemakmuran. Oh, jadi itu SD Impres tuh dulu tuh kayak memberikan dampak positif Ah, itu. itulah. Jadi karena gini ya, kita misalnya ngomong sederhana, ketika didirikan suatu sekolah, Iya, apa ekonomi yang terdampak di situ? Pertama, mesti akan ada seragam, seragam. mesti akan ada jual seragam. Pertama, yang kedua di situ sekolah itu ada anak-anak, dia Ya, istirahat, dia lapar. Apa yang mau jualan? warung. Warung-warung kecil mau Iya, jualan. heeh, Di situ ada alat tulis. heeh, Orang sekolah butuh alat tulis. tulis. Siapa yang lagi mau jualan? Fotokopi, Fotokopi, ya ya, alat tulis dan lain sebagainya. ATK. Jadi satu sekolah itu bisa mendorong pergerakan ekonomi yang Ekonomi. besar. Oh, sebenarnya sekolah itu sebenarnya bisa mendorong ekonomi ya, Ustaz? Nah, tapi masalahnya kita sekarang di tren media sosial itu kita nggak begitu literasinya, ya kan? Literasinya sekarang itu gini, enak ya jadi YouTuber atau TikToker, Tinggal goyang dikit, konten. dia udah dapat sekian Iya. rupiah. Lah kita sekolah kita bayar. Jadi kan, Ngapain sekolah gitu ya? paradigmanya jadi seperti itu. Itu sama kayak paradigma di daerah-daerah yang dia itu kalau kerja fisik dapat uang lebih banyak. Sehingga orang itu selesai SD dia langsung ya katakanlah metik sawit Ya. atau berkebun atau apa yang dia cuan. Akhirnya kan orang. Tapi ketika dia udah tua, akhirnya dia nyadar, iya ya, tenaga gue habis. Terus mau ngapain? Akhirnya dia mulai nyadar nyekolahkan anaknya. Ada juga Iya. yang sempat untuk melakukan Oh, nyekolahkan anaknya. kebanyakan gitu ya, Ustaz, Jadi kalau sekarang? nggak nyekolahkan anaknya dia mau Mau ngapain? mau jual Iya, lahan itu. makanya. Oh, jadi kalau pemikirannya dari kecil, ngapain ada sekolah? Ngapain sekolah? Wong kita kerja bisa dapat Nah, uang. itu paradigmanya seperti itu. Sama kayak sekarang. Lah ngapain kita sekolah? Kan kita TikTok, TikTok, TikTok aja Iya, udah. udah dapat cuan. Nah, itu. Dia nggak mikir ke depannya. Misalnya kalau pada suatu masa ini mah TikTok itu sedang turun-turunnya, mereka nggak ada penghasilan. Nah, pasti mereka bakal menyesal ya, Ustaz. Ya, sebilang itulah namanya kehidupan. Kehidupan itu ada yang kayak Penyesalan di gitu, akhir. ada yang karena gini ya, kita pun sekolah pun, orang pun mau sekolah, itu juga punya taruhan yang besar. Taruhannya apa? Kadang di sekolah itu sistem sekolahnya seperti apa, ya kan? Terus juga kejadian-kejadian di sekolah itu kadang ada berita-berita yang ya katakanlah sebenarnya nggak total terjadi di sekolah itu, tapi ada kasus-kasus di sekolah yang dia itu apa ya muridnya seperti ini, muridnya kena sama gurunya dan lain sebagainya itu orang ngapain sekolah? Karena itu begitu. Oh, Nah, bukannya sejak dulu tuh ya ada hukuman kayak cukur rambut. Zaman antum ada Ustaz, waktu pas SD, oh zaman waktu ada, ada kan Ustaz apa kayak ada, rambut panjang dicukur gitu. ada. Nah, sekarang malah lagi kontroversi Ustaz, bahwasanya tenaga pendidikan tuh kerjanya bukan cuma jadi tukang cukur rambut. Nah, itu makanya itu kan muncul di media sosial. Sekarang para tenaga pendidik itu mereka juga mampu nggak berargumen. Apakah cuma ketika menindak disiplin itu marah doang atau dia punya Ya. argumen? Kan itu juga penting, Oh ya. ya Ya kan? kebanyakan konten kan jadi tuh dia konten tuh sebagian besar apa sebagian kecil doang, parahnya doang ketika seorang guru cuma cukur rambut, dia kan nggak ngontenin video yang dimana setelah dia cukur rambut pasti dia ada tasjidnya Ustaz. Ada pesan nasihat yang diberikan sama ini. Iya. Sebenarnya andai kata semua orang ya menerima dengan apa yang ada itu saya pikir kejadian-kejadian itu ya nggak Iya, terjadi. Artinya itu kan sebenarnya nggak usah cuma dibesar-besarin ya. ya itu tadi sama kayak tadi yang kita bicarakan di awal. Civil itu Iya. kalau nggak kita besar-besarin ya udah kita bikin Jadi capek sendiri gitu. ampas sampai sendiri. Dia Ampas, menggaung-gaungkan tentang LGBT, guys. Kalau kita abaikan, ya ya udah udah capek sendiri. habis. Makanya itulah kenapa kita ini kalau menurut saya darurat untuk konten edukatif, konten-konten yang menarik, konten-konten yang dia itu bisa bahkan gini ya. Di luar negeri itu konten edukatif itu sasarannya adalah anak kecil. Ya. Kalau nanti cari itu konten edukatif anak-anak kecil itu, banyaknya bukan main. Subscribernya sampai jutaan, viewernya ratusan juta. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa anak mereka berkarir bekerja orang tua itu anaknya ditinggal bersama HP. Kalau HP itu isinya nggak bagus ya, Apa? nah, makanya di Barat itu pembatasan seperti itu sangat strict ya, artinya strict itu sangat ketat banget. Nah itu kalau misalnya orang itu sepakat dengan
kita bebas, kita bisa ngikutin itu. Kenapa mereka nggak ngikutin yang baik? Nah, Iya. gitu kan. Kenapa hanya ngikutin yang bebas-bebas ampas gitu kan? Iya, Nah, bebas-bebas. itu kalau dari saya kita kembali ke masalah yang itu tadi. Karena Indonesia kita ini punya budaya yang kuat, yang luhur dan orang-orangnya waras semuanya. Sebenarnya waras. Waras semuanya. Cuman pengaruh-pengaruh dari luarnya aja. Ya, ada pengaruh dari luar, ada orang yang pengen nyari duit lah dengan cara-cara yang kayak gitu tadi. Ya kalau orang nggak punya skill, apa yang dia lakukan? Ya, jual diri kan? Iya, Nah, kalau bunuh dia diri. punya kebun, dia berkebun. Nah, kalau dia nggak punya apa-apa, Budi. bunuh diri, jual diri. Gimana kan? Jual Itulah diri. kenapa value pembelajaran agama itu jadi penting untuk mengisi alternatif berpikir orang-orang itu. Anak-anak SD yang dia banyak nonton konten-konten kekerasan dan lain sebagainya, ya bullying itulah yang terjadi. Idenya ntar ya. Iya. Jadi tidak apa, menurut saya kurang pantas ya anak kecil tuh udah dikasih gadget. Nah, itu juga agak relatif. Artinya kalau gadgetnya itu, makanya tadi kembali ke kita perjuangan kontennya seperti apa. Karena itu dalam teori kultivasi, yang namanya sesuatu yang kejahatan itu kalau dilihat sekali dia akan terngiang-ngiang. Tapi kebaikan itu didengarkan berkali-kali pun juga kadang-kadang masih Oh, belum masuk. kayak suatu kertas kemudian ada satu titik pena, pasti yang dilihat pertama adalah titik pena itu. Nah, itu seringkali itu kan dalam psikologi ya. Tapi kalau Ya. dalam teori media sosial itu ada teori kultivasi. Jadi dia Kultivasi. itu berkultivasi dalam dirinya. Makanya dalam Al-Quran aja ya, kalau orang berbuat jahat, itu dosanya 1. Tapi kalau orang berbuat baik, pahalanya 10. Oh, ya. Karena kebaikan itu pahalanya gede, tapi mengerjakan itu tidak simpel. Membuat kebiasaan baik lama. Ya. Tapi merusak kebiasaan gampang. Gampang. Kayak orang kan mau ini Sat, kayak padahal kan tinggal sholat gratis, modal kita niat ke masjid sholat dapat pahala banyak. Sedangkan orang goblok itu beli Homer kan ngeluarin uang berjuta-juta. Habis itu mabuk, ujung-ujungnya dapat dosa. Nah, iya, makanya dia tidak menganggap itu goblok karena perhitungan serta alternatif berpikirnya nggak ada. Oh, tentang Nggak cara tersedia. berpikirnya. Makanya itulah kenapa pandangan hidup Islam itu perlu untuk diturunkan menjadi materi-materi, konten-konten, terus juga apa ya, arus-arus yang dia itu bisa nyantol dengan cara berpikir orang di usia-usia yang membutuhkan itu. Anak-anak kecil, apa yang dia butuhkan? Oh, contoh, Perhatian. pelatihan, terus juga komunikasi yang baik dengan orang tua. Dan anak itu kalau sering diajak komunikasi, sering diberikan kosakata yang baru dan lain sebagainya, dia berkembangnya cepat. Tapi kalau dikasih konten, nah ini dia masalah baru kan gitu kan. Konten itu maksud saya ya hanya sarana untuk emergensi aja. Ditinggal emergensi kasih konten. Tapi orang tua itu bisa mendorong perannya. Sama seperti mahasiswa. Mahasiswa juga demikian. Kalau cuma dikasih tugas, wah saya juga ngasih tugas mah gampang. Iya, Tapi dulu. nah itu kita harus ngasih interaksi kayak gini nih. Makanya podcast ini juga kita nanti bangun lagi untuk menjadikan interaksi-interaksi antara dosen dan mahasiswa itu sehingga mahasiswa itu punya alternatif berpikir yang berbeda, bukan seperti mahasiswa pada umumnya. Ya, karena orang sukses itu selalu punya cara yang berbeda. Kalau sama, ya dia sama dengan yang lain. Oh, bedanya ya. Bedanya, kalau orang sukses dia punya cara yang berbeda dalam berkehidupan, berkegiatan, berpikir, terus juga mengeliminasi mana yang benar, mana yang enggak. Dalam Islam alternatif berpikir itu udah ada. Tinggal kita bangun lagi apa narasi-narasi yang tepat. Ya kan? Karena kita ini agak sensitif kadang-kadang ngomong LGBT atau apa. Itu orang nggak suka. Ya saya bilang nggak usah ngomong itu aja gitu. Oh, iya. Ya emang ngomong itu 1 kali 2 kali aja. Tapi yang lain apa namanya kita perbanyak gitu kan. Oh, iya. Itu kaidahnya seperti isbat ya, ada isbat warod ya. Rod itu kita menolak, kalau isbat itu kita menetapkan. Iya. Ya, artinya kita menetapkan. Menetapkan itu apa? Ya kita bikin konten yang apa namanya? Membuat orang berpikir bahwa ya kehidupan itu ternyata bisa begini. Ya kan? Kehidupan mahasiswa itu bisa loh kita kreatif, ya kan? Iya. Kehidupan mahasiswa tuh nggak mesti tergantung pada dosennya, tapi dia juga perlu tergantung dirinya. Nah, kembali kepada dirinya sendiri juga. Tapi dia sendiri juga jangan sampai merasa dirinya sendiri yang paling kuat. Ketika ada tugas dosen, dia juga harus komunikasi dengan dosennya. Biar karena miskom. Nah, karena supaya nggak miskom. Nah, itu tadi. Supaya dia ngerjain tugas yang dikiranya udah bagus, toh? Iya. Ampas nilainya, kan? Itu juga masalah. Oh, masalahnya jadi kalau ada mahasiswa yang ujung-ujungnya misal dia ngerjain tugas ujung-ujungnya gak dapat nilai itu berarti dia
kurangnya komunikasi ya Ustaz. Nah, itu juga jangan-jangan seperti itu. Faktornya kan banyak. Ya, itulah kenapa kita itu ya kadang-kadang eh, harus berhati-hati ketika berkomunikasi, terus juga harus punya banyak cara dan sarana untuk bisa terus koordinasi supaya apa yang kita pikirkan itu apa namanya nggak beda banget. Ya, kalaupun beda paling beda-beda dikit, tapi ini nggak beda banget. Kalau beda jauh nggak jadi masalah, ya kan? Kita misalnya ngomong dengan teman-teman kita yang apa ya istilahnya katakanlah suka olahraga. Kita beda dengan ngomong dengan orang-orang yang suka seni. Seni Ya beda. kan? Beda lagi dengan orang-orang yang suka konten. Musik. Prioritas masing-masing udah beda. Tapi antara prioritas itu meskipun beda sama-sama positif. Ya. Tapi nanti lain dengan yang negatif. Kadang-kadang yang negatif itu lebih cepat masuk tadi seperti yang kita bicarakan tentang teori kultivasi itu. Kalau menurut Iya. saya seperti itu. Baiklah Ustaz. Kemudian selanjutnya saya mau nanya lagi Ustaz. Kan kata Atem tadi Ustaz, ada kan pemikiran mahasiswa, ngapain sih anak ini kuliah? Ngapain sih anak kuliah? Mending anak kerja langsung dapat uang. Terus kan ada buktinya emang ada Ustaz, ada yang nggak kuliah, di drop out dari perkuliahannya, kemudian dia kerja, kemudian dia mendapat uang banyak. Nah, jadi kan pemikiran masyarakat Indonesia kan jadi makin lama makin kesini pemikirannya mahasiswa itu ya jadi kuliah jadi mahasiswa itu nggak guna, cuma buang-buang uang. Mending bener kata orang tadi, dia nggak kuliah, dia ada drop out, terus dapat uang. Nah, itu sama kayak kita membandingkan sama apa namanya pendiri Facebook itu. Pendiri Facebook itu kan iya, robot, ya kan? iya katanya. Tapi masalahnya ketika dia membandingkan sesuatu, kadang-kadang dia nggak mengikuti jalannya. Dia bandingin, oh Mark itu bos Facebook itu drop out. Masalahnya dia itu nggak bandingin kerja kerasnya Mark itu ketika mendirikan Facebook. Dibilang ya udah kuliah nggak ada guna. Terus dia ngapain pertanyaannya? Dia kerja. Apakah dia ngerjakan apa yang sama yang dikerjakan dengan Mark Zuckerberg tadi? Iya. Enggak. Ya udah enggak, berarti nggak bisa dia kayak gitu. Berarti emang kita tuh perlu. Lah itu tadi alternatif berpikir ketika dia mengkiaskan dirinya dengan orang lain atau mengkalkulasi nasib dia nanti gimana, itu juga perlu dia kalkulasi dengan baik. Kalau modal kita ini cuma kemampuan berbahasa, terus orang tua juga pas-pasan dan lain sebagainya, kita nggak punya cara lain kecuali penguatan diri kita lewat kuliah kayak lewat apa. Kuliah itu adalah investasi. Pembentukan CV. Ya, jadi ya sederhananya secara pragmatis bisa dikatakan gitu. Tapi pembentukan diri itu ada di kuliah. Karena di kuliah itu ada disiplin, apalagi di kampus ya. Ada disiplin A, B, C, D, E, F, G itu yang akan membentuk kita. Nah, di situ kita ketemu dengan orang lain, kita belajar menghargai, kita belajar ini dan lain sebagainya, skill, keterampilan. Nilainya kuliah itu bukan pada nilai IPK-nya. Oh, jadi masalah IPK tuh bukan masalah IPK ya? Ya, IPK sekarang juga perusahaan-perusahaan juga nggak mandang IPK. Nah, sekarang udah ada sarana-sarana lain untuk mengasesmen keterampilan itu, pengalaman dia dan lain sebagainya, maka ada CV. Oh, zaman dulu nggak ada. Karena sekarang itu banyak, akhirnya orang mulai bisa ini. Sekarang itu tantangannya adalah administrasi pendidikan tingginya. Administrasi, contohnya, ente ada Akpam. Itu adalah tantangan administrasi, ente harus genapin itu. Kenapa? Karena itu akan berdampak pada kemampuan disiplin ente. Oh iya. Itu makanya saya bilang tadi, orang-orang zaman sekarang menghadapi dua tantangan. Tantangan yang ada di masa lalu, yaitu budaya yang membentuk sekitarnya, dan juga tantangan dia ke depan. Dia yang Memang berat. Jangan hanya ente, kami juga sama. Kami menghadapi tantangan di masa pendahulu kami dan juga masa sekarang. Oh, sebenarnya sama semua, Ustaz. Iya, jadi kalau saya mau bilang secara global, kehidupan itu kalau dibilang berat, ya emang berat. Tapi beratnya hidup itu menunjukkan ada pahala di situ. Nah, kalau nggak berat, mana ada pahalanya? Iya. Innal fi raqatin barakatun. Nah, itu lagi kita kembali ke sisi-sisi yang tadi itu. Makanya lebih berat mana? Kita mengutuk LGBT atau membuat konten tandingannya? Membuat konten tandingan. Ya jelas bikin konten tandingannya lebih berat. Iya. Itu mengutuk gampang. Iya, perkara berat. Lah ya itulah literasi kita itu lebih cenderung pada yang mudah. Oh iya. Iya kan? Nah, itu tadi. Itu mental yang agak berbahaya. Jadi pengen kerja dikit, hasilnya banyak. Iya, pengen kayak kerja instan, tinggal konten,
Hasil banyak. Lu padahal kita konten kayak gini dan lain sebagainya, perjuangan berkali-kali. Iya, panjang padahal satu Lah iya, kita kelihatan itu baru sekarang. Kemarin-kemarin tuh kita cuma modal ide, modal niat, modal keyakinan, modal bismillah. Ini udah jadi orang melihat bahwa gampang konten itu. Ketika dia mulai dari nol, coba lu mulai. Nggak tahu beratnya gimana. Lah iya emang kayak gitu namanya kehidupan. Iya. Jadi kebanyakan orang tuh kayak kurang literasi, Ustaz. Nah, jadi itu juga penting, ya kan? Pentingnya literasi ya. Harus kita literasi itu juga bisa entah dari kekuatan baca atau kekuatan diskusi, ngobrol dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman di sudah bidangnya. Jalan duluan, ya kan? Cuman itu ya memang butuh perjuangan, bukan hanya mahasiswa ya, kami dosen pun juga butuh perjuangan untuk menyentuh mahasiswa, ngajak kerja-kerja bareng, ngajak ini dan lain sebagainya. Di tengah tuntutan administrasi yang sangat banyak, itu kami juga perjuangan. Makanya kita paling baik adalah saling mendoakan mahasiswa, mendoakan dosen dan orang tuanya biar kuat, mengemban amanat. Kami juga dosen mendoakan para mahasiswa agar mereka tidak terpengaruh cara berpikir yang nggak jelas, terus kita punya waktu untuk berinteraksi, kolaborasi dan lain sebagainya. Nanti hasilnya menarik, ya kan? Sebenarnya generasi sekarang tuh bisa memiliki powerful. Modalnya ada, modal waktunya ada, ya kan? Cuman gerakannya harus dibantu, fasilitasi, harus didorong pelan-pelan, kadang dikasih jalan, kadang dikasih waktu jalan sendiri, ya kan? Kadang dikasih rambu-rambu jalan ke sini, kadang juga nggak boleh jalan, berhenti dulu, merenung dulu. Itu udah jalan panjang nih, kita nyasar nggak? Itu juga harus diajak untuk merenungkan perjalanannya. Itu banyak hal. Sebenarnya kita nih generasi yang katanya bisa cepat menyerap informasi, cepat berkembang, cepat belajarnya. Cuman masalahnya di diri sendiri, dan dimana tergantung ini media sosial yang dia tonton ya. Ya, jadi kemampuan manusia sebenarnya kalau menurut saya konstan sih, tergantung dia mau berkembang apa enggak. Di zaman dulu ada nggak orang yang kuat menyerap informasi dan cepat belajar? Ada, bukan ada, banyak. Zaman sekarang juga banyak. Kalau menurut saya sama jumlahnya sih. Jadi jumlahnya itu tetap sama. Dan jumlah orang yang ya literasinya mohon maaf itu juga sama juga. Yang literasinya very high itu juga banyak. Artinya 2 hal atau 3 hal yang tadi itu sebenarnya sama-sama terjadi. Ya, di zaman Nabi itu sama. Ada orang kafir, ada juga. Di zaman sekarang ada orang kafir, ada. Di zaman dulu Nabi, pas nabinya ada, orang itu nggak percaya sama Nabi. Pas ada mukjizat aja, baru ada. Lah apalagi sekarang, mukjizatnya udah ada. Udah ada, tapi orang nggak bisa tahu itu mukjizat bagaimana. Kalau aja orang nggak lihat mukjizat, apalagi itu. Makanya dalam hadis Nabi itu disebutkan, saya nggak lupa hadisnya ya. Tuba man amanabi walam yaroni kalau nggak salah. Sebuah kebaikan yang luar biasa bagi mereka yang beriman kepada Nabi, kepadaku maksudnya gitu ya. Padahal dia nggak pernah melihatku. Kalau beriman kepada Nabi dan dia melihat Nabi, ya biasa kan. Tapi orang yang jauh masanya kayak kita sekarang, itu kita nggak ngelihat Nabi, kita beriman kepada Nabi, pahalanya besar. Lebih ini ya. Masalah kita nggak ngelihat mujizat langsung, tapi kita percaya. Itulah namanya iman, itu ada di situ. Kekuatan itu nggak bisa diukur dengan, tapi hadis Nabi tadi bisa bicara demikian. Tuh. Baiklah, mungkin sekian aja Ustadz tentang nasihat dan pesan antum. Terima kasih Ustadz. Kemudian tadi kalau ada salah dan hilaf saya mau dimaafkan Ustadz. Ya, tenang, nyantai. Baiklah kawan-kawan Komunika Raya, mari kita tutup podcast pagi ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time. Tunggu lagi Komunika Raya.